Bapak Ibu dan saudara semuanya, insya Allah acara akan segera kita mulai. Sekali lagi persiapkan segalanya yang akan mendukung dari acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil iman wal ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan wabil khusus kepada Ustaz Indra Kusuma. Alhamdulillah, syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di banyaknya aktivitas, kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu dan kita semua miliki untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri kajian online kita yang insya Allah pada hari ini kita mengambil tema metamorfosa iman, Ramadan, dan asa perubahan. Dan semoga tentu kita berharap dari kajian ini kita akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan untuk kehidupan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam meniti kehidupan ini. Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, sebelum acara kita lanjutkan, beberapa hal yang ingin kita sampaikan susunan acara. Insya Allah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua insya Allah pengantar, yang ketiga nanti kita langsung ke acara inti yang akan dipandu oleh Ustaz Heri insya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa kullu amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca Ummul Kitab tadi, Allah senantiasa limpahkan keberkahan kepada kita, kemudahan dan juga kebaikan, dan semoga juga Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap langkah-langkah kita. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu akan kita sampaikan sekilas tentang narasumber kita, sebagaimana yang sudah kita sampaikan melalui taklimat ataupun melalui file-file yang ada di grup-grup kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Indra Kusuma, SPSI, MSI, JHT. Beberapa aktivitas beliau yang saat ini sedang beliau geluti adalah pakar psikologi. Beliau juga komisaris utama PT Trasco Innova Solution dan juga Kabid Pengkajian dan Kebijakan Publik IKA Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Nah, tentu masih banyak lagi aktivitas beliau, namun tentu juga tidak mungkin dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun setidaknya 3 tersebut sudah cukup mewakili kesibukan beliau dan aktivitas hari-hari beliau yang selama ini beliau geluti. Baik, Bapak Ibu dan saudara semuanya, sekali lagi mengingatkan untuk kita semua selama berjalannya acara, ya mohon keikhlasannya untuk men-silentkan atau mode mute-kan mic sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan memaksimalkan acara ini. Dan jika nanti dalam sesi tanya jawab, ya Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu semuanya, jika memungkinkan menghidupkan mic-nya dipersilakan, namun jikalau sekiranya nanti ada suara-suara yang diperkirakan bisa menghambat atau mengganggu,
Bapak Ibu dan saudara semuanya bisa menulis di chat ya, agar semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Heri Rusli Effendi, dan ini untuk diketahui Ustadz Indra. Ustadz Heri ini beliau Kabid Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Al-Manaf Pangkalan Bun. Dia juga sebagai Ketua JSIT Wilayah Kalimantan Tengah, insya Allah. Baik, tafadhol pada Ustadz Heri untuk bisa memandu selanjutnya acara ini. Halo. Langsung sedik, langsung aja. Oh, langsung, baik. Silakan Ustadz Heri. Insya Allah beliau mengizinkan untuk saya langsung kepada kajian. Selanjutnya kita ikuti, kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Indra Kusuma dengan tema metamorfosa iman, Ramadan dan asa perubahan. Halo Ustadz Indra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil linakuna 'ala sawa'is sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu guru, asatidz dan asatidzah, serta ayah bunda, orang tua yang anak-anaknya belajar di Sekolah Islam Terpadu Al-Manar. Alhamdulillah merupakan sebuah kebahagiaan di pagi menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, meskipun secara fisik kita berjauhan, tapi alhamdulillah Allah sambungkan dengan teknologi, dan insya Allah hati kita juga jauh sebelum kita berjumpa lewat media teknologi ini, hati kita telah berpaut insya Allah dalam doa-doa kita. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-arwah junudul jannadah, ruh itu bagaikan tentara yang salib, yang saling mengenal akan saling bersatu, yang tidak saling mengenal akan terpisah. Dan insya Allah dalam doa-doa kita, jauh sebelum kita berjumpa, kita telah bertemu, bersatu, terikat hati, dan dipautkan hati kita, jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, sedemikian bermanfaatnya sehingga pertemuan ini menjadi pertemuan yang kita ingat-ingat, kita sebut-sebut manakala kita nanti bernostalgia di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ini gambarnya, ini gambar taman ya. Ini kalau kita berada di taman seperti ini nyaman nggak? Wah, insya Allah sangat nyaman ya. Kalau halaman rumah kita seperti ini misal gitu, nah, nanti surga itu jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat dibandingkan dengan keindahan yang juga tampak oleh mata kita saat ini. Ikhwati fillah, apalagi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Nah, surga jauh lebih dahsyat kenikmatannya, malah ainun ra'at wa la udhun sami'at. Apa yang pernah kita lihat, surga jauh lebih dahsyat nikmatnya. Apa yang pernah kita dengar, surga jauh lebih dahsyat nikmatnya. Dan kita berkumpul di sini dalam rangka untuk itu. Dan tadi mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disebut-sebut saat kita nostalgia di surga firdausnya. Karena kata salah seorang guru saya, di antara pekerjaan ahli surga, selain mereka menikmati berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, juga ketika mereka berjumpa dengan sesama ahli surga lagi yang mereka kenal ketika di dunia, mereka bernostalgia. Ingat nggak dulu ketika kita ada kajian di bulan Ramadan melalui Zoom misal begitu? Ingat nggak ketika kita bareng-bareng i'tikaf? Ingat nggak ketika bareng-bareng berjuang dan sebagainya? Amal-amal saleh yang mudah-mudahan aktivitas sekarang juga disebutkan nanti ketika kita bernostalgia di surga firdausnya.
Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saya diminta untuk sharing, berbagi tentang metamorfosa iman, Ramadan dan asa perubahan. Ada kata kunci di sini yang saya tangkap, yaitu tentang perubahan, change, yang diharapkan kita alami bersama secara optimal ketika kita memasuki Ramadan ini. Yang luar biasanya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pertemukan kita saat ini di 10 hari terakhir. Jadi Ramadan sudah mulai menjelang pergi, tamu agung ini akan segera pergi, sehingga momentum sekarang mudah-mudahan menjadi momentum yang memicu dan memacu ibadah kita di bulan ini sehingga lebih optimal lagi, insya Allah. Ikhwatifillah, yang pertama terkait dengan change, perubahan, yang nanti terkait dengan metamorfosa istilahnya, atau disebutkan juga terkait dengan perubahan. Change atau at-taghyir, perubahan, juga menjadi salah satu di antara para ulama ada yang menyebut nama bulan Ramadan. Selain Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Rahmah, bulan Rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan Maghfirah, Syahrul Muwasat, Syahrul Da'wah wal Jihad, juga ada Syahrul Taghyir, bulan perubahan. Ini mengacu juga kepada nama Ramadan itu, yang secara bahasa itu sesuatu yang membakar. Kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan, apa yang tidak membakar pada awalnya, maka tidak akan cemerlang pada akhirnya. Apa yang tidak membakar pada awalnya, maka tidak akan cemerlang pada akhirnya. Kita tahu unsur dari intan berlian dengan kayu bakar itu sama, C, karbon, cuma beda strukturnya. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena proses perubahan dalam waktu yang lama, suhu yang tinggi, tekanan, dan sebagainya, sehingga terjadi perubahan. Karena itu Ramadan dengan kata dasar seperti tadi, ini mirip-mirip semacam kawah candra di muka. Kalau kawah candra di muka itu memang di kisah fiktif pewayangan. Kalau tidak salah, tempat latihannya Gatot Kaca ya. Melatih kesaktiannya, setelah itu menjadi semakin sakti begitu. Tapi itu fiktif. Nah, Ramadan ini real, nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kita dengan lapangan untuk men-training diri kita sehingga kita mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Seperti apa perubahannya? Nanti insya Allah kita akan bedah bersama-sama. Ramadan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu sistem perubahan. Dan setiap detiknya sangat-sangat bernilai. Apalagi di 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar. Ada malam kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang terbayang, ya logika sederhana, wallahualam apakah malaikat perhitungannya seperti itu atau tidak. Misal, yang sekarang ini kita sudah masuk di 10 hari terakhirnya, di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan itu, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apabila kita beramal, maka sama dengan amal 1000 bulan. Berarti, kira-kira begitulah. Ini logika sederhana. Malaikat lebih tahu perhitungannya seperti apa. Kalau kita ibadah salat atau tilawah, misalkan malam itu, sama dengan salat tilawah 1000 bulan. Itu kalau diisi dengan ibadah. Kalau diisi dengan yang mubah, kalau diisi dengan tidur misal, berarti kira-kira sama dengan tidur 1000 bulan. Itu sekitar 70 sekian tahun. Kalau dikali sekian tahun kita pernah bertemu Ramadan, pas setiap Lailatul Qadar kita banyak tidurnya, ya mungkin Ashabul Kahfi juga kalah ya. Sudah tersalib dengan nilai tidur kita. Itu kalau diisi dengan yang mubah saja. Apalagi kalau diisi dengan maksiat. Misalkan ada yang berzina, naudzubillah, misalkan di malam itu.
sama dengan zina 1000 bulan. Nauzubillah min dzalik. Kalaulah perhitungannya begitu. Wallahu alam. Malaikat yang lebih tahu perhitungannya. Yang penting bagi kita adalah mengoptimalkan setiap malam. Dan program untuk berburu Ramadan itu kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Jadi yang namanya berburu itu harus hidup, harus dalam kondisi awas, dalam kondisi siaga. Ya bahasa Bang Haji Roma Iramanya begadang lah begitu kira-kira ya. Jadi ini begadang yang ada artinya itu ya berburu Lailatul Qadar. Diisi dengan apa? Semua amal ibadah. Bisa diisi dengan salat, qiyam Ramadan dengan tarawih, bisa dengan tahajud, bisa dengan tilawah Al-Quran, bisa dengan sedekah. Kalau sudah malam ngantuk masih sudah ngantuk begitu, ya ngapel masjid dan sebagainya dan sebagainya. Apapun yang dikerjakan kebaikan di malam itu, di begadang yang syar'i begitu ya, begadang yang berfaedah, bermanfaat, maka itu menjadi amal kebaikan insya Allah ketika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Makanya kata guru saya, di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, esok harinya itu, pagi-paginya itu biasanya ngantuk. Kenapa? Karena malamnya nggak tidur gitu. Kalau ada yang bilang, semalam saya mimpi dapat Lailatul Qadar, itu bohong, berarti malamnya tidur itu. Kalau seperti itu. Jadi Ihya'ul Lail itu ketika, apalagi jika dilaksanakan sambil i'tikaf, itu lebih utama, afdal. Setiap detiknya begitu bernilai, dan sekarang detik-detik itu terus berkurang. Mari kita isi secara optimal. Sistem perubahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk, kalau dianalogikan dalam bentuk training, pintu masuknya adalah syahadat, itu registrasinya. Kemudian ada training sholat sehari 5 kali, itu sarana perubahan juga. Jadi bukan cuma saum, ada training dalam bentuk zakat, ada training saum, ada training haji. Semuanya adalah training dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadrib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengalami self improvement, peningkatan diri. Kita berubah menjadi lebih baik lagi. Khusus di bulan Ramadan ada 2 ibadah yang disebutkan dalam hadis yang sama-sama hadis Bukhari, berarti hadis sahih. Diksinya, kalimatnya sangat mirip. Yang membedakannya hanya 1 huruf saja, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dengan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Perhatikan, hanya beda 1 huruf, yaitu shad dengan mim. Saum itu untuk ibadah siang, qiyam itu untuk ibadah malam. Ini nggak boleh ditukar, haram hukumnya. Qiyam Ramadan siang hari gitu, nggak bisa, nggak sah. Tarawih siang hari kan nggak sah. Saumnya malam hari nggak sah juga. Ini ada bagiannya masing-masing. Dan dua-duanya adalah seperti sayap. Kalau mau terbang, ya dua-duanya dilakukan. Bedanya hanya 1 huruf, shad dengan qaf saja. Saum adalah ibadah siangnya, qiyam adalah ibadah malamnya. Siang dan malam itu program training perubahan di bulan Ramadannya berjalan. Siangnya dengan saum, malamnya dengan qiyam. Aktivitas yang bisa menyertainya, yang utama yang bisa menyertai 2 ibadah ini terkait dengan Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pertama kita bicara saum misalkan. Saum itu kalau hanya sekedar saum, ya pahalanya pahala saum saja. Sebenarnya kata para ulama, saum itu bagaikan tanah yang gembur, yang apabila ditanami dengan pepohonan ibadah-ibadah lain ketika kita saum, maka yang ditanam itu akan cepat tumbuh, berbunga, berbuah lebat, dan luar biasa. Jadi kalau sekedar saum saja, biasa saja, hanya tanah gembur yang begitu saja terlihat kosong begitu. Kalau mau, isi dengan apa? Ketika saum,
ya kita tilawah. Maka pahala tilawahnya akan berlipat ganda luar biasa. Ketika kita saum, kita salat. Ketika kita saum, kita sedekah. Ketika kita saum, kita thalabul ilmi. Maka amal-amal itu seperti pohon yang ditanami di tanah saum, itu akan cepat tumbuh, berbunga, berbuah, dan luar biasa. Allah lipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diisi dengan hal-hal yang jelas-jelas ibadah ketika saum. Pun demikian dengan malamnya, qiyam Ramadan, atau yang kita kenal dengan istilah tarawih. Ya. Sebenarnya semua sholat di malam hari di bulan Ramadan itu qiyam Ramadan. Yang penting witirnya kan sekali, tidak ada 2 witir. Gitu. Makanya para ulama membolehkan, walaupun setelah tarawih, kemudian malamnya tahajud, yang penting witirnya cuma sekali, tidak double witirnya. Karena kalau double jadi genap jadinya. Dan tarawih sendiri, kalau secara bahasa kan jamak dari reh, istirahat, rileks, santai. Makanya kalau ada yang ngebut, sudah bertentangan dengan namanya sendiri. Dan tarawih itu istilah dari para ulama. Setahu saya belum menemukan hadis yang menyebutkan misalkan masalah salat tarawih. Karena istilah dari Rasul itu ya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Kalau tarawih itu istilah dari para ulama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan santai, tumanina, tenang, dan amal utamanya diantaranya adalah tilawah Al-Qur'annya. Ya khawatibillah, ini seperti sayap amal di bulan Ramadan yang kalau kita ingin mengalami perubahan yang luar biasa, optimalkan terutama dua ini, siam dan qiyam. Kemudian sertai dengan amal-amal yang lain. Kalau untuk qiyam yang bisa menyertainya terutama tilawah. Karena kalau sholat kita sedekah kan nggak bisa begitu ya. Sholat ya sholat. Yang bisa menyertai paling utama tilawah. Ketika saum juga tilawah menjadi amal utama kita. Selain amal-amal yang lain, sedekah misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat sedekah, orang sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan dalam hadis ajwad nas, orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan dibandingkan dengan angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi datang kepada kita tanpa diminta, ya Rasulullah juga begitu. Di bulan Ramadan itu berbaginya luar biasa. Ini juga menunjukkan sebenarnya manajemen finansial Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu kalaupun ngumpul-ngumpul uang itu di luar bulan Ramadan untuk disedekahkan di bulan Ramadan. Dan sedekahnya makin jor-joran, apalagi 10 hari terakhir. Apalagi dengan etika kan, etika berarti Rasulullah sudah selesai urusan dapur, udah aman gitu. Ini manajemen finansialnya. Nah, kalau banyak umat Islam, kaum muslimin, termasuk mungkin di antara kita yang justru di bulan Ramadan jungkir balik mencari uang untuk lebaran. Ini kebalik begitu. Secara logika sudah kebalik. Strateginya, ikhtisabnya sudah beda. Ikhtisab itu selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akar katanya ihtasaba ihtasibu. Ini terkait dengan perhitungan strategi begitu. Jadi ibadah juga harus pakai strategi, termasuk di bulan Ramadan. Ikhwati fillah, tadi Ramadan, saum, dan juga yang lainnya itu adalah sebuah, kalau saya analogikan dengan sebuah training, sebuah pelatihan. Efektivitasnya itu bukan hanya diukur pada saat training berlangsung, tapi pada saat pasca training. Makanya bagi seorang muslim, Ramadan itu bukan menjadi musim ibadah. Jangan jadikan Ramadan musimul ibadah, musim ibadah. Walakin akan tetapi jadikanlah sebagai iklimul ibadah, iklim ibadah. Sehingga dampaknya itu setelah Ramadan juga dirasakan. Training pemadam kebakaran, ukuran kemampuannya itu kan ketika terjadi kebakaran, apakah latihannya itu berhasil ataukah tidak. Pun demikian dengan Ramadan. Nah, Ramadan, wabil khusus saum di bulan Ramadan, target perubahannya
disebutkan oleh Allah dalam ayat yang insya Allah kita hafal semua ini di bulan Ramadan, menjadi ayat yang paling terkenal. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Definisi takwa para ulama sudah menyampaikan, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Nah, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan muttaqin, orang bertakwa. Kalau mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, ada kalimat begini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-nya, dan mereka adalah orang yang beruntung. Nah, saya ingin menggarisbawahi orang beruntung ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita rahasia keberuntungan, ilmu keberuntungan. Basic saya psikologi. Saya membaca sebuah penelitian hasil riset dari Dr. Richard Wiseman yang beliau meneliti tentang orang-orang beruntung. Jadi beliau meneliti orang-orang beruntung, melibatkan ribuan orang yang ditelitinya. Ada orang yang di dunia ini yang merasa hidupnya beruntung terus, ada yang sial terus, ada yang ya kadang beruntung, kadang sial gitu, nggak jelas begitu. Nah, yang diteliti yang ekstrim, yang keberuntungannya permanen dan kesialannya permanen. Setelah diteliti dengan metode ilmiah, akhirnya ditemukanlah rahasia orang beruntung itu. Ternyata ada rahasianya yang secara saintifik kita bisa menjadi orang beruntung kalau kita mempraktekkan itu. Yang kemudian Dr. Richard Wiseman, sekarang sudah profesor, beliau membuat buku judulnya Faktor Keberuntungan, hasil risetnya. Dan beliau juga membuat program pelatihan selama 1 bulan. Namanya Luck School, Sekolah Keberuntungan. Jadi orang-orang yang sial ikut program itu, ada alat ukurnya. Selama 1 bulan ikut programnya, setelah 1 bulan dievaluasi, sekitar 80% itu menjadi lebih beruntung. Orang yang sial jadi beruntung, orang yang beruntung menjadi lebih beruntung. Ikut program itu. Jadi sudah teruji secara sains. Bisa beruntung. Hanya memang ukurannya ukuran duniawi. Nah, saya juga kadang ada program terkait dengan psikologi keberuntungan itu. Hanya memang itu butuh sesi tersendiri, apa hasil penelitian tentang menjadi orang-orang yang beruntung itu. Yang ketika saya kaji, ternyata sebenarnya bisa dijelaskan baik secara saintifik dan juga secara syar'i. Dan ketika saya baca Al-Quran, ternyata Al-Quran mengajarkan kita tentang ilmu keberuntungan. Atau mungkin sering kita dengar hoki ya, hoki. Nah, saya nggak tahu nih, ayah bunda satu-satunya percaya nggak dengan keberuntungan. Kalau nggak percaya berarti nggak percaya dengan Quran. Allah menyebutkan keberuntungan kok. Al-muflihun, orang beruntung. Setiap hari kita dipanggil hayya 'alal falah. Mari menuju kepada al-falah. Al-falah itu bisa kejayaan, kemenangan, bisa bermakna keberuntungan. Ada banyak ayat yang berbunyi la'allakum tuflihun. Misalkan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, rukuklah, sujudlah, ibadah setelah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu, berbuat baiklah agar kamu beruntung. Jadi rahasia jadi orang beruntung itu sudah ada dalam Al-Quran sebenarnya. Di risetnya Prof. Richard Wiseman itu saya lihat, ini hanya membuktikan kebenaran Al-Quran saja bagi saya. Dan yang dimaksud al-muflihun itu dalam surat Al-Baqarah itu kan maksudnya muttaqin. Coba perhatikan ayat-ayat awal Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan siapa yang dimaksud orang bertakwa.
alladzina yu'minuna bil ghaib, terus infak, sedekah, sholat, iman kepada kitab, iman terhadap hari akhir. Baru kemudian di akhir kali rangkaian tema itu, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti muflihun itu ya muttaqin. Dan dalam surat At-Talaq bentuk keberuntungannya itu jelas. Allah deskripsikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar, solusi atas berbagai problematika hidup. Beruntung nggak orang yang tiba-tiba Allah beri solusi atas berbagai problematika hidupnya? Itu keberuntungan. Dan ilmu keberuntungan itu jelas di ayat tersebut. Nyambung ke ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadir dari rezeki yang tidak disangka-sangka itu keberuntungan bukan? Itu keberuntungan. Jadi Allah mengajarkan ilmu keberuntungan itu dalam Al-Quran. Dalam kalimat berikutnya, dalam ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Solusi atas berbagai problematika hidup. Rezeki yang tidak diduga-duga. Kemudahan, itu keberuntungan bukan? Itu keberuntungan. Dan itu keberuntungan yang Allah janjikan. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya di dunia bagi orang yang bertakwa. Di ayat-ayat berikutnya ada keberuntungan tambahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuqdim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Ini nanti di akhirat. Siapa lagi yang lebih beruntung daripada orang yang nanti di akhirat, dosanya Allah delete, Allah hapuskan, dan kemudian pahalanya Allah lipat gandakan. Masya Allah. Dan untuk meraih itu semua, Ramadan ini menjadi shortcutnya, jalan pintas untuk mencapai takwa. Makanya, mari kita optimalkan 10 hari terakhir ini. Kenapa? Jangan sampai nanti diibaratkan seperti inilah. Ini saya beri analog ya. Seandainya kita orang tua misal gitu. Kita orang tua sudah punya anak yang sudah mahasiswa. Dan ini ada kisah nyata saya baca di berita. Ada orang tua yang beliau mendapatkan undangan menghadiri wisuda anaknya. Menghadiri wisuda anaknya. Orang tuanya kalau tidak salah jauh-jauh dari luar Pulau Jawa datang untuk menghadiri wisuda anaknya. Jadi janjiannya itu walaupun ini datang langsung ke tempat acara. Ketika beliau datang membawa undangan itu, ternyata undangannya undangan aspal, asli tapi palsu. Namanya sebenarnya tidak ada. Nama anaknya itu di daftar wisudawan. Jadi ternyata anaknya itu sudah sekian semester nggak masuk, nggak kuliah. Tapi dia laporan kepada orang tuanya, semester ini bagus, semester ini skripsi, sudah lulus. Minta uang tiap bulan, terus gitu. Bahkan laporan bahwa dirinya sudah lulus dan wisuda. Bahkan untuk membuktikan surat undangannya dikirim. Orang tuanya datang, ternyata itu bohong. Alhamdulillah mendalik. Seandainya kita menjadi orang tua yang punya anak seperti itu, gimana rasanya? Ya Allah, sedih sekali. Dan ketika saya pernah cerita seperti ini, ada yang bilang, oh, ada punya kenalannya yang anaknya seperti itu juga. Dari rumah seperti berangkat, ternyata nggak ke tempat kuliah. Nah, dan banyak orang yang ketika Idul Fitri malah berbahagia, bergembira gitu, merasa seolah-olah menjadi lulusan Ramadan, padahal sebenarnya tidak ada di daftar list wisudawan, di daftar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muttaqin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Justru orang yang bergembira berpisah dengan Ramadan saja itu menunjukkan orang yang gagal di bulan Ramadan. Karena justru kalau kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya,
berpisah dengan Ramadan itu sedih, menangis, sampai berdoa, ya Allah, kalau saja bulan Ramadan, setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, ikhwati fillah, muttaqin sebagai outputnya lulusan bagi wisudawan yang ikut training, sertifikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa melihat dari indikatornya. Termasuk tadi kalau yang berbahagia pisah dengan Ramadan, itu ada. Mari kita evaluasi. Ramadan yang telah lalu ketika pisah dengan Ramadan, sedih atau justru bahagia karena mau lebaran, atau sedih karena berpisah dengan Ramadan, mana yang lebih mendominasi diri kita? Itu bisa menjadi indikator sederhana apakah kita ini sukses atau gagal, atau self assessment ya, assessment pribadi kita. Nah ini target perubahan Ramadan menjadi muttaqin. Jadi kalau metamorfosanya itu muttaqin. Kalau lihat awalnya di sini alladzina amanu itu bermetamorfosa menjadi muttaqin atau mukminin. Karena beda biasanya alladzina amanu dengan al-mu'minun atau al-muttaqin. Kalau alladzina amanu menurut para ulama itu biasanya orang yang beriman, punya keimanan dan baru siap mendayagunakan keimanannya itu dalam bentuk amal. Makanya kalau alladzina amanu kesananya biasanya disandingkan dengan amal. Wa amilus sholihat, ada wawunya dan, atau biasanya perintah seperti dalam ayat ini atau ayat lain lah. Ya ayyuhalladzina amanu, bahkan ada orang beriman diperintah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak biasanya perintah-perintah. Karena baru punya keimanan dan baru siap menggunakan keimanan itu. Nah, kalau sudah terpadu iman dan amal, itu yang disebut muttaqin, atau dalam bahasa lain juga ada Allah menggunakan istilah mukminun. Banyak kan aflahal mukminun. Beruntunglah orang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk, bla bla bla. Artinya sudah terpadu antara iman dan amal saleh. Jadi metamorfosa Ramadan itu mengubah alladzina amanu menjadi al-muttaqin, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Coba perhatikan, berdasarkan ayat ini, inputnya tadi alladzina amanu, prosesnya adalah saum. Hanya tadi saum itu kan ibadah siang saja. Sebenarnya ada yang mendampingi di malamnya, yaitu qiyam. Berdasarkan hadis yang sudah kita bedah tadi, yang hanya beda satu huruf. Outputnya la'allakum tattaqun, atau dalam bahasa lain la'allakum tuflihun, karena muttaqin adalah muflihun, orang yang beruntung di dunia wal akhirah. La'allakum tattaqun. Ini kalau mengacu alur proses dari ayat ini, inputnya alladzina amanu, prosesnya saum, outputnya adalah muttaqin, ketakwaan. Dan sekarang di 10 hari terakhir, ini walau terlihat nggak kalau saya ini video ya? Perhatikan, manfaatkan peluang. Terlihat nggak videonya? Terlihat ya? Nah, jangan sampai kecolongan oleh setan. Atau kalau dalam konteks yang memanfaatkan peluangnya, sedetik sekecil apapun manfaatkan gitu, sehingga menjadi gol-gol pahala begitu. Jangan sampai ada peluang yang terlewat. Nah, ikhwati fillah, proses perjuangan mengubah diri itu bukan proses yang mudah memang, tapi mungkin. Bukan proses yang mudah, tapi mungkin. Ada hal yang bisa kita pelajari dari seekor elang terkait dengan proses perubahannya, change-nya, proses metamorfosanya atau perubahannya. Saya ingin, ini kaitan dengan istilahnya reborn, kelahiran kembali. Ini mirip-mirip dengan kalau bahasa kita Idul Fitri ya. Idul Fitri. Ini itu bisa bermakna dua. Ini bisa bermakna kembali, bisa bermakna hari raya. Fitri itu bisa bermakna fitrah, suci, bisa bermakna makan lagi. Iftar, makan. Sehingga kalau dibuat matriks bisa bermakna
kembali makan atau kembali suci, atau hari raya fitrah suci, hari raya makan. Makanya kan dilarang, haram hukumnya sahur ketika Idul Fitri. Kalau dimaknai kembali fitrah, yang fitrah itu kan yang baru lahir. Sehingga ada di antara tema pelatihan itu pikiran kembali. Kita bisa belajar kepada seekor elang. Mereka datang ke dunia sebagai anak yang tidak mengerti apapun dan menggunakan Elang lahir, bukan lahir ya, tapi menetas. Bahkan jika mereka menginginkan sekalipun, mereka tidak akan mampu. Telah diberi sayap yang Ketika sudah besar, beragam keperluan mereka. elang terbang tinggi Untuk menganggap desain ini sebagai dewasa kuat, tulang. terbang tinggi. Kita lihat. Tidak diragukan lagi, segala desain cacat pada tubuh burung adalah karya Sang Maha Pencipta yang menciptakannya. Inilah kesempurnaan seni penciptaan oleh Allah. Mari kita belajar dari elang. Elang memiliki hidup paling lama di antara spesies burung lainnya. Mereka dapat hidup sampai 70 tahun. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka dituntut untuk menentukan pilihan kritis pada usia 40 tahun. Saat usianya 40 tahun, sayap mereka menjadi berat karena bulu-bulunya menebal dan memanjang. Paruh mereka memanjang dan melengkung sehingga mencapai leher. Cakar mereka menjadi lemah dan susah digunakan untuk menangkap mangsanya. Dia hanya punya dua pilihan, mati atau melakukan transformasi perubahan yang sangat menyakitkan. Jika memilih lahir kembali, mereka membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 150 hari, bisa sampai sekitar 5 bulan. Mereka harus terbang tinggi mencapai puncak gunung. Lalu mereka mulai membangun rumah di sana dan memulai proses lahir kembali. Waktunya cukup lama. Mereka harus mematahkan paruhnya ke batu dan akan menunggu beberapa lama agar paruh itu tumbuh kembali. Kemudian dengan menggunakan paruh barunya, mereka akan mencabuti kukunya. Proses yang sangat menyakitkan. Mereka akan menunggu hingga kukunya tumbuh kembali. Lama, tapi mereka harus bersabar. Mereka lalu gunakan kuku barunya untuk mencabuti bulu-bulunya. Sakit. Bulu dicabut, paruh dipatahkan, cakar dicabut. 5 bulan kemudian mereka akan terbang kembali dengan bulu-bulu barunya. Mereka melakukan pembaruan kekuatan untuk siap melakukan kehidupan panjang berikutnya. Mereka melakukan reborn. Dan Allah menyatakan sebuah Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai masing-masing mereka mau mengubah nasib dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang dilakukan oleh elang itu proses transformasi yang menyakitkan. Waktunya lebih lama dari kita. Kalau kita hanya 1 bulan programnya. Dan kalau kita lihat karya besar hanya lahir dari konsistensi perjuangan besar dan pengorbanan besar. Seringkali kita harus membuat keputusan yang sulit dalam hidup untuk mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik, seperti elang. Mari kita mencoba untuk mengubah diri kita agar dapat terbang lebih tinggi dan hidup lebih lama dan bermakna. Dan momentumnya sekarang di bulan Ramadan. Sudah mulai 10 hari terakhir. Mari optimalkan agar kita jadi lulusan yang tercatat oleh Allah sebagai muttaqin. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita semua fasilitas untuk belajar, untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Balad. Syekh Abdul Basit
Memberikan mata, lisan, dan yang lain-lain. Dalam ayat lain Allah berikan kalbu, Allah berikan penglihatan, pendengaran. Itu semua sarana kita untuk bisa kita optimalkan dalam proses perubahan ini, sehingga kita menjadi manusia baru, sehingga muncul perubahan kebiasaan yang baru, dampak positif dari misalkan bulan Ramadan seringkali kita terbudak pada jam makan. Bisa dengan itu selalu memberikan kita dari perbuatan, perbudakan perut, dan juga kepentingan bumi, tarikan bumi sampai kita tertarik tarikan buminya lebih kuat daripada tarikan langit. Dalam Ramadan saat ingin makan, kita dilarang makan. Di saat tak ingin makan, jadi kita justru diperintahkan makan sahur misal gitu ya. Ini bagian lahir training bahwa kita yang mengendalikan kita yang mengendalikan kita, mengendalikan emosi, mengendalikan fisik kita, yang menjadi pengendali. Kita hanya menjadi budak dari Allah Subhanahu Wa Taala, hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak menjadi hamba sesama hamba. Jadi ini proses untuk membebaskan kita dari penghambaan diri kita sesama hamba, sesama makhluk Allah yang lain, dan kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, mari kita mulai semuanya dengan visi akhirat. Sesederhana apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, niatkan untuk akhirat. Karena amal itu bisa menjadi besar itu dengan niat yang besar atau niat yang banyak. Jadi niat itu kata para ulama bisa diperbesar, bisa diperbanyak. Bisa diperbesar meskipun sederhana, kita menyiapkan makanan hanya sebutir kurma misalkan adanya untuk yang berbuka saum, tapi kita niatkan ini mudah-mudahan ya Allah ini yang menjadi amal unggulan saya nanti Engkau terima di surga, menjadi penyebab Allah ridho sehingga memasukkanku di surga. Itu bisa menjadi nilainya jauh lebih dahsyat karena kita hanya punya segitunya karena niat. Atau bisa diperbanyak. Misal, kenapa ayah bunda bapak ibu sekalian hadir sekarang di sini di forum ini? Oh, macam-macam mungkin ya. Ada yang ingin thalabul ilmi, ada yang ingin silaturahim. Wah, udah lama nggak ketemu dengan sesama asati, dengan sesama orang tua murid, misal gitu. Mungkin ada yang niatnya, saya diperintah oleh atasan begitu, oleh Pak Kepala Sekolah, oleh Ketua Yayasan. Gitu. Mungkin ada yang niatnya, saya mengisi waktu luang aja, tinggal di rumah terus, kosong, ya udah ada acara ini, ya udah saya isi. Kalau cuma niatnya thalabul ilmi saja, dapat pahala thalabul ilmi saja. Kalau ada yang karena diperintah oleh atasan, taat kepada atasan itu ibadah, itu dapat pahala karena kebaikan insya Allah. Nah kalau digabung semuanya, pahalanya juga bisa berlipat-lipat. Nah ini seni dalam niat. Ini kaitan, niat itu kan kaitan dengan visi akhirat. Dan Syekh Abdul Basit kembali bacakan untuk kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Duha ini surat yang luar biasa begitu ya. Ini yang mengingatkan tentang visi akhirat atas semua amal.
Dan ini juga surat yang bisa menjadi obat bagi orang yang depresi sebenarnya. Karena surat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 6 bulan nggak turun wahyu, sehingga beliau menganggap ini saya itu masih dipercaya sebagai nabi atau enggak sih, gitu. Bingung, galau, gundah gulana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang dalam situasi pandemik sekarang mengalami hal-hal seperti itu, atau ketika kerja di rumah, stay at home, banyak yang mengalami istilahnya cabin fever. Cabin fever itu demam kabin ya. Biasanya kalau di luar negeri ketika ada bencana, orang itu tinggal di kabin dan bisa dalam waktu lama. Atau yang di kapal di tengah lautan bisa berbulan-bulan tinggal di kabin, itu mengalami gangguan ini. Kecemasan, tiba-tiba mudah marah, bingung begitu. Tidak jelas orientasi, kadang sampai bingung ini hari apa ya, begitu. Sampai akhirnya stres, depresi begitu. Nah, Rasulullah juga pernah mengalami itu karena dalam waktu lama tidak turun wahyu. Kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak juga membencimu. Dan kemudian mengingatkan terhadap visi akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baru kemudian Allah mengingatkan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengalami depresi atau itu juga kita bisa mengingat masa lalu kita. Bukankah Allah menemukanku yatim, menemukanku dalam keadaan kebingungan, Allah berikan dolang fahadan, memberikan hidayah petunjuk kepadamu. Itu secara pribadi. Kemudian setelah itu ada action untuk mengingat orang yang mengalami ujian musibah lebih berat, yaitu anak yatim diantaranya. Dan kemudian peminta-minta. Itu bagian dari terapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mengalami depresi. Bahwa ada yang lebih mendapatkan musibah lebih besar, lebih menderita loh dibandingkan dengan kita sebenarnya. Dan kemudian diakhiri juga dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Bersyukur mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa sebenarnya surat Ad-Duha. Dan kalau terkait dengan sekarang, terkait dengan visi akhirat dalam beramal. Termasuk detik demi detik di bulan Ramadan ini, kalaupun kita membuat tulisan, setiap hurufnya kita niatkan ini menjadi amal unggulan, jadi pahala ya Allah. Niat, hadirkan niat. Hadirkan niat terbaik untuk akhirat kita insya Allah. Karena amal tergantung kepada niatnya. Insya Allah hadisnya juga kita semua sudah hafal. Ikhwati fillah, demikian sebagai pengantar terkait dengan metamorfosa, perubahan yang kita harapkan terjadi sebagai output di bulan Ramadan menjadi muttaqin, yaitu orang beruntung tadi. Prosesnya saum, siang hari, malamnya ada qiyam. Ya, siang malam, dua-duanya kita optimalkan insya Allah. Yang mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita masuk dalam list daftar wisudawan al-muttaqin di Ramadan kali ini. Itu yang kita harapkan, itu yang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat jackpotnya itu Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Begadang fisabilillah seperti yang tadi sudah disampaikan. Demikian sebagai pengantar pemaparannya. Silakan tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Masya Allah, jazakallah khairan katsir Ustadz Indra atas banyak hal yang sudah disampaikan. Kalau dari waktu mungkin hanya 1 jam ya, tapi kalau kita kaji kembali, kita kunyah-kunyah kembali dari apa yang telah beliau sampaikan, begitu banyak dan begitu luar biasa mana-mana yang bisa kita ambil ataupun bisa kita kembangkan terkait dengan niat dari untuk perbuatan ataupun mungkin selama menjalani amal perbuatan itu sendiri, dan bahkan goal atau tujuan yang tadi sama-sama kita dengarkan beliau sampaikan bahwa ketakwaan itulah sesungguhnya yang menjadi target dari kita. Ya, prosesnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara semuanya, tentunya kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk
menggali lebih jauh ya hal-hal yang selama ini kita butuhkan, kita perlukan terkait dengan Ramadan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting tadi disampaikan oleh beliau, menjaga niat kita. Kalau barangkali ada ya, setidaknya selama ini kita kan dihadapkan dari pilihan niat itu, kalau niat ibadah bagus, kalau niat umpamanya tadi takut karena atasan, ternyata kita kadang melihatnya salah. Ternyata itu benar juga karena bagian dari ketaatan. Nah, masukkan aja semuanya niat itu sehingga semuanya juga akan bermakna pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tajdid dunia atau memperbarui niat itu menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindari untuk setiap amal-amal kita. Terlebih sekarang tinggal 7 hari ya, momen yang ternyata luar biasa ini Allah sediakan dan akan segera berlalu. Baik Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita insya Allah masih punya waktu kurang lebih setengah jam dari durasi waktu yang kita agendakan sampai pukul 10.30. Silakan pertanyaan-pertanyaan dan hal yang bisa kita sharingkan, kita tanyakan mumpung ada ahlinya di sini ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan banyak keberkahan. Ya. Insya Allah ada pertanyaan Ustaz dari Ustazah Anggun. Bagaimana amalan pahala orang yang berpuasa tapi tidak beribadah sholat? Agar Ustaz langsung aja barangkali sembari nunggu yang lain biar ngetik-ngetik dulu gitu. Ini beliau berpuasa tapi tidak beribadah sholat. Wah, kalau sholat ini fatal sekali, apalagi kalau tidak sholatnya dengan sengaja. Karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sudah kufur yang nyata, begitu. Nah, kalau terkait dengan amalan pahala ya, terkait dengan pahala, saum itu adalah satu ibadah, sholat juga satu ibadah. Kadang kita membenturkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain begitu. Misal contoh lain ya, ada yang kadang membingungkan, misalkan gimana kalau ada orang yang tidak menutup aurat tapi dia sering sedekah misal begitu, atau menutup aurat tapi lisannya jelek misal gitu. Yang menutup auratnya dapat pahala, lisan jeleknya dosa. Tadi bersedekahnya dapat pahala, tidak menutup auratnya dosa. Nah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu kalau urusan itunya. Ya, memang pada akhirnya nanti di akhirat akan dihisab mana yang lebih banyak pahalanya atau dosanya. Ini yang kita tahu bahwa untuk sholat itu hal yang prinsipil dalam Islam. Hal yang prinsipil dalam Islam, bahkan status yang dipertaruhkannya adalah status keislaman. Dalam ayat tadi begitu. Kalau dia tidak salatnya dengan sengaja karena tidak mau, menolak, apalagi benci, itu bisa masuk ke kekufuran. Kalau sudah kufur ya tidak ada yang diterima. Ibadah yang apapun jadi tidak diterima bahkan begitu. Kecuali kalau karena masih malas, karena fasik, itu lain lagi. Itu lain lagi. Beda lagi. Kita tidak boleh sembarangan menyebut orang hanya karena bermaksiat kemudian menyebutnya sebagai kafir misalnya begitu ya. Karena penentuan itu tidak bisa sembarangan orang. Kalau dalam Islam idealnya itu ditetapkan oleh hakim atas keputusan qadhi. Karena konsekuensinya banyak terhadap waris, terhadap macam-macam banyak kalau kaitan dengan itu. Kalau dia masih yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang paling kita istitabah, minta mendorong kepadanya untuk bertaubat. Sayang, punya pahala, ini ada punya dosa juga gitu. Bayang kalau dosa tidak sholat itu dosa yang besar, itu ini kan bisa terdelete juga akhirnya. Kalau seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan kepada yang demikian adalah dorong agar sholat. Apresiasi ibadah saumnya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Dan kemudian dorong yang masih kurangnya
agar sholat dengan menyampaikan pahala-pahala sholat seperti apa, manfaat dan sebagainya lebih dahulu sebelum menyampaikan anzirnya, ancaman terkait dengan dosa meninggalkan sholat. Didorong dulu agar dua-duanya jalan begitu. Sholat dilaksanakan, saum juga dilaksanakan. Justru kalau dua-duanya dilaksanakan, seperti tadi, sedang saum, sholat, itu tanah gembur bernama saum itu ditanami dengan ibadah sholat. Maka pahala sholatnya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan sholat di bulan-bulan Ramadan. Sayang gitu. Nah, yang kaum muslimin perlu godah dengan pahala yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga kan menggoda kita dengan pahala yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban dari Ustadz ya. Jadi memang sholatan ibadah yang luar biasa, ya fatal kalau sampai ditinggalkan. Pun demikian kalau masih ada orang yang mau sholat tapi tidak puasa atau puasa tapi nggak sholat, didorong yang sudah bagus, yang belum segera disemangati biar ngikut, ya, tidak sampai kemudian disalah-salahkan. Ya kalau Ustaz, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara yang lainnya bisa sembari mendengarkan, sembari mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, jadi kita manfaatkan betul momen ini untuk terus menggali keilmuan-keilmuan yang akan sangat bermanfaat bagi kita. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari abahnya Mbak Alila nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah berikan kebaikan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Saya ingin bertanya, untuk membayar fidyah itu apakah dengan uang atau makanan? Jazakallah khairan Ustaz. Terkait dengan membayar fidyah, pada aslinya memang dengan makanan pokok. Tapi sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya yang pernah saya baca, ada ulama juga yang memperbolehkan dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk uang yang juga digunakan nantinya untuk makanannya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin di sini kalau khilaf, silakan yang lain juga bisa mengingatkan seandainya saya salah gitu ya. Ini forum kita saling belajar. Kalau Ustaz, jadi seperti itu. Asal hukumnya memang dengan makanan pokok, tapi kompilasi hukum fikih kesininya kemudian berkembang dan ada ulama yang memperkenankan atau memperbolehkan membayar fidyah itu dikonfirmasikan ke bentuk uang begitu. Berikutnya dari Saning, Ustaz, kadang antara niat atau keinginan untuk melakukan banyak kebaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah niat tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Itu kira-kira seperti apa Ustaz tuh? Niatnya bagus nih, harus mau khatam umpamanya 5 kali, mau ini itu, tapi kenyataannya nggak bisa. Nah, kira-kira yang seperti apa Ustaz? Setahu saya begini, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat kebaikan itu berbeda dengan niat kejelekan. Kalau niat jelek maka tidak dinilai sebagai dosa. Baru kalau niat itu mewujud dalam bentuk amal, itu jadi dihitung sebagai dosa. Kalau niat baik, niatnya saja sudah dinilai pahala. Niatnya saja. Kemudian ketika amalnya itu juga jelas dinilai sebagai sebuah kebaikan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus-kasus seperti itu, wah, targetnya tinggi begitu. Ternyata kenyataannya. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah sejauh mana upaya kita untuk mewujudkannya. Ketika ada teralihkan dengan amal-amal lain yang itu juga adalah kebaikan, nah kalau itu bersyukurlah, karena itu juga adalah sebuah kebaikan. Targetnya 3 kali khatam misalkan, ini cuma 2 kali karena yang waktu untuk sekali khatamnya lagi ada kegiatan ngajar lah, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Selama itu masih unit-unit amal kebaikan,
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat baik tadinya insya Allah dinilai, bahkan ini ada pahala-pahala yang lain selama itu sama-sama kebaikan. Yang jadi masalah kalau justru niat kebaikan itu tidak terlaksana karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu ya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang namanya target, niat, keinginan, ketika tercapai ya alhamdulillah. Yang perlu kita evaluasi, apakah kita sudah bersungguh-sungguh mujahadahnya untuk mengejar target itu atau tidak. Kalau kita tidak mujahadah, ya itu yang harus kita bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di situnya. Di situnya. Kalau niat baiknya, insya Allah itu sudah dinilai sebuah kebaikan. Jadi jangan nyesal telah berniat baik, begitu ya. Maksud saya begitu. Jangan nyesal, oh saya sudah mentargetkan 4 kali khatam cuma 2 kali gitu. Kayaknya dosa, seolah niat 4-nya itu salah gitu. Enggak salah niat 4 kalinya itu. Itu enggak salah. Yang perlu kita evaluasi itu kesungguhan kitanya, mujahadahnya mencapai itu. Kalau ternyata tidak tercapai karena kitanya leye-leye, malas-malasan, ya itu yang istighfarnya di situ, harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi ternyata niat saja sudah sangat beruntung Ustaz ya. Minimal dari niat itu kita sudah dapat pahala. Alhamdulillah lagi kalau kemudian ternyata sesuai dengan niatnya. Tapi kalau nggak sesuai jangan menyesal, berniat baik. Nah, insya Allah seperti itu. Siapa Ustaz? Yang berikutnya ini pertanyaan ikutan ketinggalan tadi ya. Satu lagi ya, dari Ustaz Anggun. Bagaimana dengan orang yang beragama lain, non muslim ya, tapi juga bersedekah, ikut kurban dan lain-lain. Jazakallah khair. Nah ini masih ingat tadi gambar yang saya tampilkan yang training sholat, kemudian zakat dan sebagainya. Ada pintu masuknya, registrasinya itu syahadat. Nah kalau kita tidak registrasi, ini bagaikan orang yang ikut belajar matematika, apa segala macam, pas di akhir tiba-tiba datang ke sekolah Islam Terpadu Al-Manar, ingin dapat ijazah begitu, ingin ikut perpisahan padahal tidak terdaftar sebagai siswa, diterima nggak kira-kira? Ya enggak. Kenapa? Karena tidak registrasi. Itu yang disebut dalam Al-Quran habitat amalukum. Amalnya itu ya hilang aja gitu. Amalnya hilang. Kenapa? Karena nggak registrasi di awal daftar untuk ikut program training tadi gitu. Agar amal-amalnya itu dinilai masuk dalam hitungan pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu sebenarnya buat yang, kalau yang saya pahami buat yang muslim. Karena kalau yang bukan muslim ya nggak ada hitungan pahala karena nggak registrasi. Dapat pahala dari mana? Registrasi juga enggak begitu ya. Meskipun bahwa ada Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan. Misalkan dia sering bersedekah, orang jadi senang dengan dia begitu kan kebaikan juga begitu. Ya. Tapi kalau urusannya pahala, karena nanti di akhirat mata uang yang berlaku itu hanya pahala dan dosa saja. Enggak ada yang lain. Bagi kita gitu. Hanya pahala dan dosa. Bagi yang tidak registrasi itu enggak ada pahala sama sekali. Kalau yang nggak registrasi, nggak dapat nilai, nggak dapat raport nanti. Kalau yang nggak registrasi itu nggak dapat raport. Meskipun sedekahnya luar biasa, segala macam luar biasa, karena nggak registrasi, ya enggak. Meskipun dia ternyata misalkan jago bahasa ini, jago pelajaran ini, segala macam, karena nggak registrasi di sekolahnya, ya nggak dapat raport di situ. Gitu. Nggak dapat perhitungan, nggak dapat nilai. Gitu. Nggak dapat nilai. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang demikian dorong agar registrasi kalau yang begitu ya. Ya registrasi saat ini. Jadi biarpun pakai seragam, tiap hari ikut masuk karena nggak registrasi ya nggak diakui kan kira-kira begitu. Baik berikutnya, ini terima kasih dari abahnya Mbak Alila dari Pak Yasin. Assalamualaikum, Afwan Ustadz mau bertanya tentang orang yang berhak menerima zakat, apakah wajib mengeluarkan zakat? Contoh orang yang fakir. Dia wajib menerima, apakah harus mengeluarkan? Karena zakat fitrah wajib untuk semua orang. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau setahu saya zakat fitrah itu kewajiban untuk semuanya.
syaratnya memang dia punya untuk zakatnya itu, zakat fitrahnya. Kecuali untuk zakat fitrahnya nggak punya. Kalau fakir tapi dia masih punya kewajiban juga. Cuma dia berhak untuk mendapatkan tentunya jauh lebih banyak dari yang dikeluarkannya. Makanya panitianya harus tahu begitu, karena ini mustahik. Ketika dia mengeluarkan itu sudah perjuangan yang luar biasa dan pahalanya juga luar biasa. Makanya bagi yang fakir, miskin yang masuk di asnaf zakat itu harus dilipat gandakan, terutama fakir miskin seperti tadi. Apalagi udah fakir miskin hanya ada segitunya, dia juga masih tetap zakat fitrah, dia harus lipat gandakan lagi begitu. Agar yang bersangkutan juga tetap dapat pahala juga begitu. Jadi setahu saya semuanya semua muslim wajib, kecuali yang memang nggak mampu. Kalau nggak mampu, dalam Islam itu ada kaidah al-asya idza daqat itasa'at. Sesuatu itu jika menyempit maka menjadi meluas begitu. Itu kaidah ushul fikih. Kalau tidak mampu ya menjadi nggak ada kewajiban lagi, bebas. Bahkan wajibnya wajib menerima kalau yang seperti itu. Jadi kalau masih ada di rumahnya memang nominal atau beras atau makanan pokok yang bisa di zakat fitrahkan, ya keluarkan dulu agar dia juga dapat pahala itu. Tapi nanti dapat harus lebih banyak. Panitia lainnya harus tahu yang kondisi ekonominya ini sangat membutuhkan, sehingga harus berlipat gandain mustahik yang jelas-jelas lebih membutuhkan daripada yang lain. Belum tentu mustahik yang satu dengan yang lain disamakan nilainya. Kalau betul-betul membutuhkan bisa lebih banyak gitu. Yaitu keadilan itu kan tidak harus sama rata, sama rasa begitu. Justru proporsional. Wallahu a'lam. Sudah cukup jelas insyaallah. Jadi tunaikan dulu kewajibannya, nanti akan dapat haknya insyaallah. Nah, ini peran panitianya yang akan bisa melihat para fakir atau miskin tadi. Berikutnya dari Sadah Rimbi, Ustadz mohon pencerahannya bagaimana hukumnya, maksud saya, untuk memotivasi anak agar melakukan amalan-amalan sholih di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Kita berikan gambaran-gambaran pahala atau ganjaran surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya sebagai orang tua juga masih belum tentu diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini termasuk ke dalam sifat takabur, Ustadz, atau bagaimana? Nah, Masya Allah. Terkait dengan memotivasi anak ya. Kalau ada ungkapan begini, lisanul hal afsahu min lisanil qaul. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Kalau tadi yang dicontohkan menyampaikan gambaran pahalanya dan sebagainya itu masih lisanul qaul. Ada yang fasih dari itu yaitu lisanul hal. Maksud saya begini, kita memotivasi anak itu bahasanya bukan menyuruh, tapi mengajak. Kalau menyuruh, seolah hanya dia saja yang harus melakukan sesuatu. Kalau mengajak dalam konteks amal soleh, bareng-bareng, gitu, bersedekah bareng-bareng, kita sholat bareng-bareng, gitu. Dan kita menjadi contohnya. Biasanya kalau seperti itu, insya Allah lebih powerful dibanding dengan hanya sekedar kata-kata dengan menyampaikan pahala dan sebagainya. Itu tentu dibutuhkan, dilakukan, tapi pastikan kita juga menjadi contoh. Nah, salat berjamaah di masjid sana, gitu. Beda dengan, nah, yuk kita bareng-bareng salat berjamaah. Kalau terkait dengan menyampaikan pahala bagi yang beramal soleh, itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah kebaikan, dan Allah sendiri mengiming-imingi kita dengan itu kok. Jadi bukan hal yang salah, bukan hal yang salah. Meskipun tentunya level beribadah yang paling tinggi kalau sudah mahabbah. Jadi kan lubul ibadah, inti ibadah atau sumsum ibadah itu ada 3. Ada roja, ada khauf, ada mahabbah. Roja itu karena harapan, dengan tadi disampaikan pahala, atau bisa jadi kita memberikan iming-iming kalau tamat saumnya akan dikasih hadiah apa, boleh nggak? Boleh aja, silakan aja hal-hal seperti itu. Sebagai usaha manusiawi silakan saja.
Atau dengan iming-iming pahala, ada hadisnya, dalilnya, silahkan sampaikan. Itu sebagai bagian dari terapi kognitifnya, menyampaikan ke pengetahuannya, akalnya. Atau juga khauf itu dengan ancaman dosanya, neraka dan sebagainya, boleh, silakan saja sebenarnya begitu. Namun yang perlu kita lakukan lebih jauh adalah mendorong diri kita, keluarga kita, termasuk anak-anak kita, agar beribadah itu karena mahabbah, karena cinta. Ini level yang jauh lebih tinggi lagi, di atas level khauf dan roja. Khauf dan roja boleh, silahkan. Adanya reward and punishment, silahkan. Asalkan ada kesepakatan, terutama dengan anak, kalau yang reward and punishment-nya dari kita, begitu. Perlu ada kesepakatan dulu. Kalau perlu secara tertulis, boleh, silahkan, kalau perlu. Namun secara bertahap kita dorong agar amal itu hadir karena rasa cinta, terutama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Islam, cinta senang untuk berbagi, gitu. Jadi yang disentuhnya itu motivasi intrinsiknya. Kalau motivasi intrinsik yang tersentuh, insya Allah lebih powerful dan lebih tahan lama. Jadi insya Allah ketika kita menyampaikan itu bukan termasuk takabur, ya. Bukan termasuk takabur. Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Rasul juga menyampaikan pahalanya apa kepada kita dan sebagainya, kan? Itu bukan bagian dari takabur, itu bagian dari. Tapi ya itu tadi. Yang perlu disentuh kalau urusan cinta itu urusannya urusan hati. Berarti yang perlu disentuh selain knowledge-nya, kognitifnya, hatinya. Nah, ini kaitan dengan metode dakwah kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami misalnya. Nah, kalau khautu bagaimana menyentuh hatinya, nggak ada metode yang paling benar. Yang ada juga metode yang paling tepat, karena yang namanya metode memang nggak ada yang paling benar, ada juga paling tepat. Setiap manusia itu unik. Hanya yang pasti setiap manusia punya hati. Nah, kita upayakan cari celah pintu hatinya bisa disentuh dengan cara apa nih anak kita. Setiap anak kita unik. Anak pertama, kedua, ketiga bisa jadi beda-beda cara menyentuh hatinya. Ini kaitan dengan interaksi kita dengan anak. Kalau kita sudah mengetahui, biasanya tahu lebih tersentuhnya dengan A, dengan B, dengan C, begitu. Nah, ini kaitan dengan upaya kita menyentuh hati. Nah, kalau urusan ini, baik kita kepada keluarga, anak, atau kepada orang lain, saya sarankan baca bukunya Syekh Abbas As-Sisi, At-Tariq Ilal Qulub, bagaimana menyentuh hati. Ditambah lagi yang jangan dilupakan adalah doa. Ya, pastikan kita mendoakan anak-anak kita. Bahkan bagus kalau anak kita mendengar ketika kita berdoa, begitu. Itu luar biasa. Dan menunjukkan bahwa kita mengharapkan kebaikan kepadanya, mencintainya, bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Contoh sederhana gini deh. Terutama kepada anak yang masih kecil ya. Yang udah besar juga kalau masih bisa dipaku. Saya ingin nanya nih, ini Bapak Ibu udah tahu nggak doa mangku anak? Ini sudah punya anak berapa nih? Udah tahu nggak doa mangku anak? Sudah tahu belum? Wah, kalau belum tahu kata Bang Haji Roma Irama apa katanya? Iya, ternyata Rasulullah SAW ketika mangku anak kecil itu sambil berdoa, dan ada doanya mangku anak kecil, dan doanya luar biasa. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku sungguh mencintainya. Ini depan anaknya begitu. Kalau perlu sebut namanya. Allahumma inni uhibbu fulan, atau ya Allah, aku ini mencintai Jundi, misalkan Fahmi, atau siapa nama anak kita. Fa'ahibbahu, karena itu cintailah dia ya Allah. Atau kalaupun sambil bercanda kita elus kepalanya, Allah jadikan anakku anak yang soleh begitu. Jadi doa itu terlisankan, dia tahu. Bahkan deklarasi cinta itu disampaikan kepada sang anak begitu. Ya kan, Allahumma inni uhibbu itu kan deklarasi cinta Rasulullah kepada anak. Ya Allah, aku mencintainya, sungguh aku cinta dia. Cintailah dia ya Allah. Kalau kita jadi anak yang dipangku oleh Rasulullah itu, senang nggak kira-kira? Aduh, senang banget kan? Rasulullah menyatakan kepada Allah bahwa dirinya cinta kepada saya, dan minta juga Allah supaya mencintai saya. Gitu.
Itu contoh Rasul itu deklarasi cinta. Kalau anak sudah merasa dicintai, ketika kita mengajak kebaikan itu akan lebih mudah biasanya, akan lebih mudah. Jadi kadang ada solusinya, tidak hanya masalah nyuruh atau ngelarangnya, ada pendekatan-pendekatan lain dalam rangka untuk mengikat hati kita dengan anak. Contoh tadi, ketika bersentuhan, kita peluk, kita pangku, kita doakan. Di antaranya doa tadi, itu dari Rasulullah SAW. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Boleh kita sampaikan terjemahannya juga biar anak kita tahu begitu. Ya kan romantis sekali jadinya. Justru yang saya lihat deklarasi cinta malah kalau saya nonton film barat, I love you son, I love you dad, I love you mom, itu orang barat gitu. Lalu itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu, deklarasi cinta itu, verbalisasi cinta. Ini bisa menjadi tips sebelum nyuruh-nyuruh dan sebagainya itu, ya, bangun dulu ikatan hati. Karena diantara fikih dakwah kan at-ta'lif, membangun ikatan hati, qabla ta'rif, sebelum memberitahu ini dosa, ini pahala, bangun dulu ikatan hati dengan anak kita begitu. Dan juga kaidah-kaidah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian Bapak Ibu dan saudara semuanya. Dan ternyata betul kan ada satu yang baru, doa mangku anak. Nah ini ya, ini silakan dipraktekkan. Insya Allah itu menjadi satu hal yang mustajab karena ini sanadnya langsung dari Rasulullah. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Masya Allah. Nanti yang jadi guru-guru PAUD umpamanya lagi ngaku anaknya, atau mungkin yang barangkali dalam tanda petik menguji kesabaran, langsung tangkap di pangku doain gitu. Masya Allah. Baiklah Ustaz, yang berikutnya ini dari Bunda Mas Akil. Mohon maaf Bunda Mas Akil ini terlewatkan tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah jika melakukan setiap amalan harus selalu dilisankan niatnya karena Allah? Yang saya ketahui niat itu adalah a'malul qalb, kerja hati sebenarnya. A'malul qalb. Kalau amal-amal yang secara zahir ada dalilnya disebutkan secara lisan, itu haji, yang labbaik Allahumma labbaik. Itu bagian dari verbalisasi niat, kenyataan kesiapan dan kemauan atau niat untuk melaksanakan ibadah hajinya. Untuk yang lain, saya sebenarnya belum menemukan dalilnya. Hanya memang para ulama kemudian ada yang mengajarkan at-talaffuz bin niat, gitu, melafadzkan niat. Hanya yang pasti itu bukan bagian dari amalnya, kan niat terpisah dari amal kan, terpisah dari amal. Jadi kalaupun niat sholat, yang aslinya itu yang niat dalam hati. Bahwa ada ulama yang kemudian berijtihad melafadzkan niat itu dalam rangka upaya membantu mengokohkan hati. Tapi pada dasarnya niat itu adalah amalul qalbi, amal hati. Sehingga kalaupun ada melisankan itu lebih ke pengokoh saja. Dan tidak ada keharusan semua amal harus dilisankan niatnya. Tidak ada keharusan. Kebayang setiap amal kebaikan diniatkan gitu. Niat saya thalabul ilmi di hari ini via Zoom, billahi ta'ala misal gitu. Kan tidak harus senantiasa seperti itu. Jadi insya Allah tidak semua amal itu harus diniatkan. Kalaupun ada yang diniatkan itu bagian dari upaya saja untuk mengokohkan. Aslinya sebenarnya sudah cukup niat itu dengan kekokohan kesungguhan hati untuk melaksanakan sebuah amal, itu sudah niat, itu sudah nilai sebuah niat. Kalau talafud bin niat itu sebagai ijtihad ulama, ada yang berupaya untuk mengokohkan lagi apa yang dalam hati, dan ijtihadnya insya Allah mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti tidak ada kewajiban semua amal harus dengan lisan niatnya, itu tidak. Allah alam shawab. Oke, jadi kalau Ustaz, jadi luar biasa, tidak harus semuanya diniatkan secara lisan. Jadi beliau sampaikan, repot sekali kita mau naik kendaraan niat dulu, nanti mau kemana niat lagi, wah nanti waktunya habis. Begitu lupa nggak niat, nanti kita sendiri yang galuh. Aduh tadi nggak niat, jangan-jangan nggak diterima. Nah, mah repot sendiri. Baik, jadi kalau Ustaz begitu, insya Allah tentang niat. Berikutnya ini dari Sri Kartiningsih.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Belum. Bagaimana hukumnya orang yang tidak berpuasa dan tidak pernah membayar fidyah, tetapi orang tersebut rajin beribadah, ibadah selain puasa, nggak puasa, nggak bayar fidyah, tapi rajin beribadah yang lain. Nah, kira-kira gimana Ustaznya? Masya Allah. Ya. Ya, kalau sebenarnya nyambung dengan yang tadi sudah dibahas ya. Saya tidak tahu yang dimaksud rajin beribadahnya itu apa. Kalaulah misalkan sholat, maka insya Allah sholatnya itu adalah sebuah kebaikan, atau ibadah dia sering sedekahnya adalah sebuah kebaikan. Karena unit amalnya itu, niat dengan amal itu dinilainya itu per unit amalnya. Ketika ada amal yang ditinggalkan, ya itu juga yang dinilai per unit amalnya. Jadi ibadah selain puasanya itu dapat pahala, meninggalkan puasanya itu dapat dosa. Mana yang paling banyak segala macamnya, itu kerjaan nanti malaikat lah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Hanya kalau ada yang seperti itu, tugas kita berarti mendorongnya agar melaksanakan ibadah saum. Dan kalau misalkan memang tidak mampu, bisa dengan fidyah kalau memenuhi kriteria yang untuk fidyah ya. Karena tidak, misalkan sudah sepuh sekali sehingga tidak kuat untuk saum misalkan, kan boleh fidyah. Alladzi yutiqunahu fidyah dalam ayat Al-Qur'annya. Itu menjadi alternatifnya. Pahalanya sama insya Allah dengan pahala yang saum. Karena dia memang nggak mampu untuk melaksanakan saum, ada keterbatasan. Apalagi misalkan secara medis juga tidak boleh begitu. Ya udah, bisa dengan fidyah. Jadi kita perlu menilainya itu per unit amalnya. Ibadahnya itu jangan dicela, jangan sampai wah percuma kamu sholat kalau nggak puasa gitu. Akhirnya nggak sholat juga gitu. Ngapain saya sholat, kan percuma. Justru yang harus didorong itu bukan seperti itu, dorong agar beliau sholat begitu. Jadi jangan salah treatment ya. Jadi kalau menghadapi orang, kebaikannya apresiasi, ibadahnya, kebaikannya sekecil apapun apresiasi sehingga dia semakin bersemangat. Nah, tinggal dorong juga ibadah yang belum dilaksanakannya. Jadi pendekatannya seperti itu. Jangan justru dicela yang justru menyebabkan kalau begitu percuma saya sholat, mending sekalian aja nggak sholat semua. Wah, itu kan waduh jadi dosa kita ya kalau begitu ya. Salah treatment kalau seperti itu gitu. Wallah a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallah Ustaz, jadi luar biasa. Sekali lagi jangan membenturkan unit ibadahnya. Yang baik silakan diapresiasi. Nah, yang perlu disemangati yang belum baik tadi. Dia sudah sholat tapi nggak mau puasa, sholatnya kita jempolin. Nah, kita semangatnya agar dia kemudian mengikuti puasa. Alhamdulillah Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, lebih 4 menit, tapi insya Allah sama karena kita mulainya tadi juga mundur 5 menit. Kajian kita dari hari ini, sekali lagi kami sampaikan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Indra atas ilmu yang luar biasa, atas amalan-amalan yang juga sudah diberikan kepada kita. Kita sama-sama bermohon, bermunajat kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa mengamalkan dari apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini, baik semasa di sisa-sisa Ramadan ini, maupun nanti selepas di Ramadan juga tetap gaspol dengan amalan-amalan tadi. Jazakallah Ustaz untuk waktunya dan semuanya yang telah diberikan kepada kami, begitu pula dengan Bapak Ibu semuanya atas kesungguhannya mengikuti acara ini, dan kami yakin jika Bapak Ibu dan siapapun terlewatkan akan apa-apa yang tadi telah beliau sampaikan kepada kita, karena banyak hal dan semuanya bagus-bagus, ibarat makan ini daging semua, nggak ada tulangnya gitu. Nah, cuman butuh dikunyah-kunyah lagi, kalau langsung ditelan khawatirnya nanti malah balik gitu. Bapak Ibu dan semuanya bisa melihat nanti tayangan ulangnya atau diputar lagi di channel YouTube-nya Ustadz Heri Rusli Effendi ya. Insya Allah nanti akan ada di situ. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi bekal kita pribadi maupun
untuk nanti kita berikan kepada orang lain, ya, apa yang telah Ustadz Indra berikan ini sangat-sangat bermanfaat. Jazakallah sekali lagi Ustadz, dan jazakumullah kepada Bapak Ibu Ustadz semuanya. Berakhir sudah perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon doanya, kita saling mendoakan semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan Ramadan di tahun ini, di bulan ini dengan penuh keberkahan. Terakhir kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan ibadah di bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya kayak apa? Pinjam aja 5 juta. Oh, merah nih. Yang merah. Flash nih.